yang bisa kita bantu hari ini untuk saudara kita di Palestina, maka berikanlah. Semakin banyak kita membantu mereka, semakin mudah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Palestina tempatnya para nabi. Nabi Rasulullah SAW mengimami para nabi ketika di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa, Palestina, di Palestina, Masjidil Aqsa, di mana tempat Nabi Musa berangkat hijrah. Nabi Isa di sana dilahirkan dan dibesarkan, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Lalu apa sebabnya? Apa penyebab seseorang ketika kita mengaku beriman kepada Allah dan Islam, kita mengatakan untuk apa kita bela Palestina? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit saya minta kepada kita semua di sini. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, maka minimal setiap sujud kita, setiap sujud kita di tengah malam menangis kita, ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Minimal itu. Kalau tak bisa kita berikan harta kita, tak bisa kita berikan harta kita, Pak. Mungkin karena banyak kebutuhan kita, sulit kondisi ekonomi kita di Indonesia karena COVID ini, maka minimal menangis kita ketika sujud di tengah malam. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara kami di Palestina. Berikan kesabaran. Berapa banyak darah menetes di sana, Bu, ketika Idul Fitri. Tapi kita di sini di Indonesia merayakan dengan nikmat, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Belum ada semangat jihadnya. Ini kita sudah di akhir zaman. Sudah muncul fitnah akhir zaman. Artinya Allah memberikan warning, tanda-tanda rambu-rambu kepada kita. Kita harus mempersiapkan iman kita dengan kuat dan juga semangat jihad kita. Terutama orang-orang Zionis Israel itu, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan gentar dan akan takut ketika kita mulai mengucapkan takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahillazi bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur yang senantiasa terus kita ucapkan dan bukti tanda kita orang yang beriman kepada Allah, mudah-mudahan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur itu bukan hanya tentang kita diberikan nikmat, tapi bersyukur ketika Allah berikan ujian, kita bersyukur, maka itu tingkatan lebih tinggi, Bu. Kalau Allah berikan nikmat kepada kita, kita bersyukur udah biasa. Tapi ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita bersyukur, maka itu tingkatan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Para nabi, rasul, para sahabat nabi.
Bahkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diberikan dunia kepada mereka, mereka mengucapkan astaghfirullahal azim. Kenapa? Karena mereka takut dunia itu bisa melalaikan mereka mengingat Allah dan berjihad menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kalau mencintai suami, harta, anak, keturunan, pangkat, harta, dan sebagainya, cintailah secukupnya saja. Kenapa? Karena yang harus dan yang wajib harus kita lebih cintai adalah Allah dan Rasulnya. Nah, jamaah ini akan Allah SWT, ketika tahun 1914 sampai tahun 1948, ketika runtuh kerajaan otonom pada abad ke-20, maka disitulah mulai terjadi konflik antara negeri yang saat ini kita lindungi, yang saat ini kita bela, yang dimana mereka sedang berjuang untuk mempertahankan negeri mereka, bumi mereka, yaitu bumi Palestina. Sejak abad 20, Palestina dan Israel mulai konflik, mulai peperangan terjadi. Maka disinilah Israel yang dulunya awalnya hanya 1,5% penduduk rakyat mereka yang ada di Palestina, tapi karena mereka mempunyai strategi, mereka diberikan Allah kecerdasan intelektual, mereka mampu melebihi daripada kita orang-orang Muslim. Memang itulah takdir yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi itu memang Allah berikan derajatnya tentang intelektual, kecerdasan daripada kita. Lebih tinggi mereka, lebih pintar. Di situ mereka mulai membangun tahap-tahap perumahan-perumahan, apartemen-apartemen. Maka disitulah mulai rakyat-rakyat Palestina mulai senang dan bahagia, menyerahkan sepenuhnya untuk pembangunan di negeri Palestina itu kepada penduduk rakyat Israel yang cuma 1,5% pada masa itu. Lalu kemudian, saudara yang dimuliakan Allah SWT, lambat laut, tahun berganti, musim berubah, abad juga berubah. Penduduk Israel bertambah. Sampai hari ini, mereka dominan, mayoritas mereka lebih banyak penduduknya daripada Palestina. 30% bahkan lebih, semakin tahun semakin bertambah. Kenapa? Mereka diberikan Allah kecerdasan lebih daripada kita, orang Muslim. Maka bagaimana cara kita sebagai seorang Muslim yang jauh daripada saudara kita di Palestina? Bagaimana cara kita membela mereka? Bagaimana cara kita melindungi mereka? Bagaimana bukti kita cinta kepada mereka? Kalau hari ini kita Allah titipkan harta, minimal dengan harta. Kalau tak bisa dengan harta, maka minimal selemah-lemahnya keimanan kita adalah berdoa untuk mereka. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercerita tentang Palestina, maka kita harus bercerita tentang kiblat pertama umat Islam di dunia. Kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Bahkan itulah tempat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Jadi sangat aneh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah, lalu lantas dia kemudian mengucapkan dia seorang Muslim, tapi dia katakan, untuk apa membela Palestina? Untuk apa menolong Palestina? Untuk apa membantu Palestina dengan harta kita? Buat apa capek-capek? Untuk apa payah-payah menolong Palestina? Peduli kepada Palestina? Kalau ada orang seperti ini, kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kiblatnya Masjidil Aqsa. Kalau ada orang yang berkata, untuk apa hubungan kita Palestina dengan Indonesia? Karena murni konflik yang terjadi Palestina dan Israel adalah murni konflik antara negara. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka ini orang belum paham tentang ajaran Islam. Coba kita baca di dalam surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maha suci Allah yang berangkatkan manusia yang paling mulia dan agung itu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram
dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, sekaligus dia mengaku dirinya Muslim, tapi dia mengatakan, untuk apa kita bela Palestina? Untuk apa kita lindungi Palestina? Untuk apa kita bantu Palestina? Apalagi dia seorang da'i, seorang ustaz. Na'udzubillah. Maka dipertanyakan keimanannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merayakan Idul Fitri, kita bisa makan lontong sayur, betul ya Bu? Kita bisa makan ayam semur, betul ya Bu? Kita bisa sungkeman dengan ayah dan ibu kita, benar ya Bu? Benar ya? Kita bisa memberikan uang kepada anak-anak kita, benar ya Bu? Tapi mereka di Palestina menetes air mata melihat ayahnya ditembak, ibunya ditembak, bahkan kakak-kakak perempuannya diperkosa. Lalu apa alasan kita tidak membantu mereka? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang tidak bergetar hatinya ketika agamanya dihina, saudaranya dibantai, dibunuh, maka sama dia seperti setan yang bisu. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan saudara kita di Palestina, penderitaan kita juga. Kesedihan mereka, kesedihan kita juga. Luka mereka juga luka kita. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sakit mata kita sebelah, pasti yang sebelah kiri juga merasakan. Sakit tangan kita sebelah kanan, maka yang sebelah kiri pun akan merasakan. Begitulah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan mereka di Palestina. Kita merasakan indahnya Idul Fitri. Ketika sama-sama kita sholat Idul Fitri, pulang ke rumah kita salaman kepada ayah dan ibu kita. Lalu kemudian kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak kita. Tapi mereka di Palestina tidak akan pernah merasakan itu ketika Idul Fitri. Bahkan kemarin Jumat, pukul 2.00, ketika mereka mengatakan, saudara kita, seiman seakidah kepada kita di Palestina, mereka mengumumkan bahwa kemenangan mereka karena para Zionis Israel telah menyatakan perdamaian atau pengunduran dirinya. Ketika sholat Jumat selesai itu, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Zionis Israel mulai menembaki saudara-saudara kita yang setelah melakukan sholat Jumat itu. Jadi sampai hari ini konflik ini tidak akan pernah berakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan apa hubungan kita di Indonesia, rakyat Indonesia dengan Palestina, karena itu murni konflik Palestina dan Israel, banyak hubungannya. Bukan hanya tentang kemanusiaan, bukan tentang mereka manusia dan kita manusia. Tapi ada ikatan yang paling kuat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ikatan kita kepada mereka. Lalu apa yang menyebabkan kita kadang-kadang kita malas membantu mereka? Bertahun-tahun Palestina konflik, terbunuh, terbantai, dijajah. Bahkan tidak sedikit gadis-gadisnya, Bu, diperkosa. Tidak sedikit. Kemarin ratusan orang dibantai. Anak-anak dipijak. Anak gadis ditangkap, diperkosa. Orang tua ditembak mati. Dan yang menyaksikannya itu anak-anaknya, Bu. Coba ibu bayangkan, hal itu terjadi kepada keluarga ibu. Dan terjadi di kampung kita ini. Tentu kita tidak akan menginginkan. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita bantu hari ini untuk saudara kita di Palestina, maka berikanlah. Semakin banyak kita membantu mereka, semakin mudah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Palestina tempatnya para nabi. Nabi Rasulullah SAW mengimami para nabi ketika di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa, Palestina, di Palestina, Masjidil Aqsa, di mana tempat Nabi Musa berangkat hijrah. Nabi Isa di sana dilahirkan dan dibesarkan. Dan Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Lalu apa sebabnya? Apa penyebab seseorang ketika kita mengaku beriman kepada Allah dan Islam, kita mengatakan untuk apa kita bela Palestina?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak sedikit saya minta kepada kita semua di sini. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, maka minimal setiap sujud kita, setiap sujud kita di tengah malam menangis kita, ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Minimal itu. Kalau tak bisa kita berikan harta kita, tak bisa kita berikan harta kita, Pak. Mungkin karena banyak kebutuhan kita, sulit kondisi ekonomi kita di Indonesia karena COVID ini, maka minimal menangis kita ketika sujud di tengah malam. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara kami di Palestina. Berikan kesabaran. Berapa banyak darah menetes di sana, Bu, ketika Idul Fitri. Tapi kita di sini di Indonesia merayakan dengan nikmat, dengan indah, dengan damai. Mereka Idul Fitri bercucuran dengan darah, mayat bergelantungan di mana-mana, baik itu orang tua, kakek-kakek, anak-anak ataupun anak gadis. Maka pesan saya, saudara kalian Allah SWT, bukan berarti Indonesia damai, bukan berarti Indonesia negeri kita ini aman daripada Zionis penjajah. Saudara kalian Allah SWT, kalau kita sebagai seorang Islam ingin Islam ini aman, Islam ini disegani musuh-musuh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fis sabili saffan ka'annakum bunyanun marsus." Sesungguhnya kalian-kalian itu ketika kalian bersatu, berkumpul di jalan Allah, berjuang, alladzina amanu hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajata indallah ulaika umul faizun. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sedikit informasi saya sampaikan. Komunis sudah masuk di negeri kita. Komunis sama Yahudi sama otaknya. Kerjanya menjajah. Israel Yahudi. Komunis sudah masuk di negeri kita. Maka bagaimana cara kita untuk bisa mengusir para penjajah di negeri kita? Bahkan informasi yang saya dapat, udah jutaan komunis yang masuk di negeri kita. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk mempertahankan agama kita, negeri kita yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia? Caranya kita bersatu. Jangan ada lagi perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hadirin Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, mari satukan persepsi kita, tujuan visi kita. Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk dakwah. Jadikan hidup kita untuk dakwah. Mati dalam dakwah, hidup hanya untuk dakwah. Insya Allah kita akan mendapatkan jannah di sisi Allah SWT. Itulah pesan daripada guru saya, guru kita semua, almarhum Tengku Zulkarnain. Katanya hidup ini adalah dakwah. Mati dalam dakwah, berdakwah sampai mati. Jadikan hidup untuk dakwah, mati dalam dakwah, berdakwah sampai mati. Ada 3. Hidup ini untuk dakwah, dakwah sampai mati. Satu lagi apa, Bu? Dakwah sampai mati. Hidup dalam dakwah. Ini pesan saya terakhir. Mudah-mudahan kita tetap semangat istiqomah dalam berdakwah. Karena memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina, bagian dari dakwah kita juga. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita, Bu. Kembali kepada kita, Pak. Sedekah yang kita lakukan untuk saudara kita di Palestina itu kembali kepada kita. Barangkali dengan sedekah itu, anak kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, orang tua kita, penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara Allah mengangkat penyakit kita dan juga virus COVID-19 ini. Barangkali dengan kita membantu saudara kita di Palestina, Allah angkat penyakit ini. Saya mendapat kabar bahwa ormas tertua, ormas yang sangat kuat, sangat militan, kebersamaannya, kekompakannya bisa menyumbang sampai berapa miliar, Ustaz?
4M ya. 3,4 miliar. Ormas yang tua, kebersamaannya kuat, Masya Allah, ini nggak bisa ditanding, nggak bisa dipungkiri ormas ini. Muhammadiyah. 3,4 miliar. Ya, 3,7 miliar. 7 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, makan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muhammadiyah bisa mampu menyumbang 7 miliar? Karena ada kebersamaan, karena ada kesatuan, karena ada kekuatan. Kalau umat Islam ingin kuat, ingin maju, ingin bangkit, maka bersama kuatkan ekonomi umat. Belanja di toko-toko muslim, belanja di warung-warung muslim, stop belanja produk-produk Yahudi, Israel, Zionis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti Ustadz Sani bisa menambahkan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sedikit saya mau minta doa karena hari ini sudah 3 hari orang tua saya dalam keadaan sakit, demamnya tinggi terus. Ya. Tadi saya dari Stabat, Bu. Dari Stabat tempat mertua, dalam perjalanan adik-adik di rumah sudah ngasih kabar bahwasannya orang tua dalam keadaan sakit, demamnya tinggi. Sudah 3 hari, masuk ke rumah sakit, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kita semua sehat dan jauh daripada virus COVID-19. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam berjihad menolong agama Allah, tentunya menolong saudara kita di Palestina. Karena mereka juga saudara kita, bukan orang lain. Satu tubuh. Itu ibarat para ulama mengatakan. Bahkan ada satu ungkapan yang mengatakan tak usah menjadi seorang muslim untuk menolong orang-orang Palestina. Tak perlu menjadi orang yang beriman untuk menolong, membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Tapi cukup menjadi seorang manusia yang berakal sehat, punya jiwa kemanusiaan untuk membela dan menolong rakyat Palestina. Setuju? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.